Jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua mengenai kepuasan pelanggan. Topik mengenai kepuasan pelanggan ini sudah saya singgung sebelumnya di video-video saya, bahwa sebagai organisasi yang menyediakan barang dan jasa, hal utama yang harus kita perhatikan dalam suatu sistem manajemen mutu adalah kepuasan pelanggan. Nah, ada beberapa manfaat yang kita bisa peroleh sebagai organisasi yang menyediakan barang atau jasa pelayanan. Misalnya kita bisa isolasi pelanggan kita dari persaingan. Ada 2 atau 3 organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang sama. Tapi kalau kita bisa memberi kepuasan melalui produk kita terhadap semua pelanggan kita, maka kita bisa isolasi pelanggan itu. Artinya dia menjadi yang khusus. Dia tidak akan berpindah kepada yang lain. Atau tidak akan diambil oleh organisasi yang lain yang juga menyediakan jasa atau barang yang sama dengan kita. Keuntungan atau manfaat kedua, kalau kita fokus di dalam meningkatkan kepuasan pelanggan ini adalah menciptakan keunggulan yang berkelanjutan. Maksudnya begini, kalau kita sudah sadar bahwa kepuasan pelanggan itu penting, kita akan berusaha untuk memperbaiki input kita dan juga proses kita dalam memproduksi barang atau jasa. Dan jika itu terus-menerus dilakukan, ini menghasilkan keunggulan yang berkelanjutan. Jadi citra organisasi itu menjadi lebih baik di mata konsumennya atau pelanggannya. Yang berikut mengurangi kegagalan. Artinya bisa terjadi proses dalam organisasi itu kan kompleks. Demikian pula input yang diperlukan itu bisa jadi mendapatkan yang standar-standar atau yang biasa-biasa saja. Namun karena ada tuntutan untuk memenuhi kepuasan pelanggan, organisasi secara internal akan berpikir bagaimana supaya tidak terjadi kegagalan dalam hal produksi, Dan tentu ini berujung pada kualitas produk yang baik karena ada kesadaran tadi untuk tidak boleh membuang-buang material misalnya, atau membuat proses itu menjadi lebih lama, atau ada kecacatan di dalam produk. Dan pada akhirnya akan mendorong pelanggan untuk kembali. Nah, bukan hanya itu, di ujungnya pelanggan kembali itu ketika 1-2 kali terjadi akan mendorong yang namanya loyalitas atau kesetiaan. Nah, di ujung dari itu semua, manfaat lainnya adalah bagi pelanggan yang sudah puas dengan produk kita, dia akan cerita hal yang positif dari mulut ke mulut kepada orang lain, dan orang lain yang mendapat cerita itu akan berpotensi menjadi pelanggan baru dari perusahaan. Dan konsekuensi yang lain, dalam arti manfaat yang lain yang positif adalah organisasi tidak membutuhkan banyak biaya lagi untuk menarik pelanggan baru, karena pelanggan yang sudah setia ini dia sudah bercerita kepada orang lain tentang apa yang menjadi kelebihan atau aspek-aspek yang berkualitas dari produk-produk kita, baik produk barang maupun jasa. Nah, untuk lebih lanjut membahas tentang kepuasan pelanggan ini, terlebih dahulu menyampaikan outline sebagai berikut. Yang pertama yang akan saya bahas adalah apa yang dimaksud dengan pelanggan. Yang kedua, bagaimana klasifikasi atau jenis-jenis dan karakteristik pelanggan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harapan pelanggan. Yang kelima, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang keenam, apa saja metode yang dapat dipakai untuk mengukur kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana sih mekanisme pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Ini artinya dari organisasi dengan pelanggan. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, apa yang dimaksud dengan pelanggan. Pelanggan ini per definisi adalah perorangan. Jadi ini individu, kelompok, instansi, lembaga atau organisasi yang membeli produk organisasi, lembaga atau perusahaan secara rutin karena dia merasa produk yang dibelinya dirasa sangat bermanfaat. Jadi kata kunci di sini membeli produk karena dirasa sangat bermanfaatnya, kemudian secara rutin. Nah, siapa yang membeli bisa perorangan, kelompok, instansi, lembaga atau organisasi.
Kemudian definisi kedua, pelanggan ini juga dianggap sebagai orang-orang yang memberi perhatian penuh terhadap produk yang dihasilkan oleh organisasi. Jadi wujud dari memberi perhatian penuh itu orang yang membeli, melakukan kritik, atau menyampaikan saran dan masukan dan lain-lain. Itu juga dianggap sebagai pelanggan. Nah, ada juga definisi yang lain yang dikemukakan oleh salah satu profesor terkenal juga di Indonesia ini ya, Prof. Vincent Gaspers. Pelanggan itu disebut sebagai semua orang yang menuntut produsen untuk memenuhi kualitas atau standar tertentu dan hal itu berpengaruh pada kinerja produsen. Maksudnya begini ya, orang-orang yang menuntut produsen untuk memenuhi kualitas itu bukan hanya pembeli yang secara langsung menggunakan produk. Ada juga mungkin lembaga-lembaga tertentu yang menuntut produsen itu untuk memenuhi standar ya. Misalnya ya, di kesehatan itu puskesmas terakreditasi harus memenuhi standar tertentu yang ada di dalam peraturan pemerintah, meskipun pemerintah tidak langsung membeli layanan puskesmas. Yang merasakan pelayanan langsung puskesmas adalah rakyat. Gitu. Tapi pemerintah menjadi bagian dari pelanggan berdasarkan definisi ini. Karena tuntutan atau kualitas standar itu berpengaruh kepada kinerja produsen atau berpengaruh kepada kinerja organisasi. Jadi dari 3 definisi ini kita bisa lihat ya, pelanggan itu ya bisa perorangan, bisa kelompok, dia membeli produk, memberi perhatian penuh untuk memenuhi kualitas standar tertentu dan tuntutan itu berpengaruh kepada kinerja produsen. Oke, lalu bagaimana dengan klasifikasi atau jenis-jenis dan karakteristik pelanggan? Nah, pelanggan ini ada klasifikasinya, ada jenis-jenisnya, dan juga ada karakteristik. Nah, jenis-jenis pelanggan ini ada pelanggan yang sifatnya internal. Ya. Internal ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar terhadap performa pekerjaan ya, di dalam organisasi. Nah, orang-orang itu tentu ya pekerja-pekerja di dalam organisasi ini, tim yang ada di dalam organisasi ya, untuk memproduksi barang dan jasa. Kenapa mereka masuk sebagai pelanggan? Karena mereka memberi perhatian penuh terhadap produk dan mereka dituntut untuk memenuhi standar tertentu ya, dan tuntutan terhadap standar tadi mempengaruhi cara kerja mereka. Nah, apa yang penting dalam jenis pelanggan yang internal ini? Ya, yang penting di sana adalah kerjasama tim, karena mereka bertugas untuk memproduksi barang atau jasa. Sistem dan struktur kerja yang lebih efisien. Ya. Kemudian pekerjaan yang berkualitas dan misalnya ya kalau sudah selesai ya kalau barang dikirim tepat waktu. Nah, ini hal-hal yang diperlukan ya di dalam konteks pelanggan-pelanggan internal. Yang kedua pelanggan eksternal. Ya. Pelanggan eksternal ini siapa? Orang yang di luar organisasi dan mereka itu menerima produk entah itu barang atau jasa. Nah, hal apa yang kita harus perhatikan untuk pelanggan eksternal ini? Tentu kesesuaian dengan kebutuhan mereka, kualitas dari produk yang kita hasilkan, harga yang mungkin kompetitif artinya bersaing dengan organisasi yang lain. Kemudian pengiriman kalau misalnya barang yang tepat waktu, pelayanan yang baik. Nah, ini beberapa hal penting ya untuk pelanggan-pelanggan eksternal. Yang ketiga ada pelanggan antara. Pelanggan antara ini mereka yang bertindak sebagai perantara produk. Jadi kalau kirim barang berarti orang yang berperan sebagai pengirim gitu ya. Dan itu yang memindahkan barang dari produsen ke tangan konsumen gitu ya. Jadi mereka bukan pemakai akhir. Setelah kita bicara mengenai jenis-jenis pelanggan, ya, kemarin kita lihat karakteristik dari pelanggan. Nah, pelanggan entah itu barang atau jasa banyak karakteristik yang unik ya. Ada mungkin pelanggan yang baru pemula, dia baru beli pertama kali ya. Ada yang arogan, ya. Ada yang suka membanding-bandingkan, ada yang selalu curiga dengan produk, ada yang kikir, artinya tidak mau mengeluarkan uang yang banyak, tapi mau yang berkualitas, ada yang tipe pemarah, kalau salah sedikit dia langsung marah, ada yang cerewet, suka tanya-tanya tetapi tidak beli, ya. Kemudian ada yang pendiam, dia hanya melihat-lihat saja, kalau kita tanya bahkan tidak jawab juga, dia yang mempertimbangkan sendiri ketika beli produk.
Ada yang suka mengadu domba, ya, tapi ada juga pelanggan yang baik hati, ya. Ada yang tidak tahu diri, ya, ya. Yang penting dia puas, gitu ya. Ada yang loyal pada harga. Harga berubah sedikit mereka tidak mau, ya. Ada yang suka curang, penting dia bisa dapat barang atau jasanya dengan membayar kurang, ya, atau misalnya membayarnya tidak tepat waktu, ya, terutama layanan jasa dan sebagainya. Ada yang lemot ini, ya, susah diajak untuk berpikir cepat, susah. Ada juga pelanggan yang banyak uang, ya. Ada yang suka menghakimi, ya. Ada pelanggan yang ingin dapat cerita yang ideal dan detail sekali, ya. Nah, ada juga yang sifatnya kumuh ini. Kumuh artinya ya apa adanya sajalah, ya. Mau berkualitas tidak berkualitas sama saja. Ada yang suka mencari nilai. Jadi mereka melihat produk barang atau jasa itu, lihat nilai apa yang mereka bisa peroleh dari produk barang dan jasa itu. Nah, orang-orang yang bekerja menghadapi pelanggan dengan berbagai macam tipe seperti ini haruslah orang-orang yang memang bisa beradaptasi dan mampu untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Jangan sampai ketika di organisasi kita menempatkan orang-orang di bagian pemasaran yang berhubungan langsung dengan pelanggan itu orang-orang yang tidak mampu untuk melihat dari sisi yang lain. Itu berbahaya sekali bagi organisasi. Oke, yang berikut, apa yang dimaksud dengan kepuasan? Dari tadi kita bicara kepuasan. Kepuasan pelanggan itu apa sih? Nah, bicara tentang kepuasan pelanggan, saya kutipkan dari Sir Henry Royce. Ya. Ini adalah pendiri dari Rolls-Royce car yang sangat terkenal itu. Ya. Dia bilang, our ambitions is that every purchaser of Rolls-Royce car should be more than satisfied. Jadi ambisi mereka, setiap pembeli dari mobil Rolls-Royce ini harus lebih dari puas. Ya, ini perkataan Sir Henry ketika di tahun 1906, ya, 1906. Apa sih yang dimaksud dengan more than satisfied ini? Nah, ini tentu berhubungan dengan suatu kondisi yang disebut loyalty atau kesetiaan. Jadi kesetiaan itu lebih dari sekedar kepuasan. Makanya ada seorang ahli bilang, namanya Gitomer, ya, customer satisfaction is worthless, loyalty is priceless, ya. Jadi kepuasan itu ya sesuatu yang tidak berguna, gitu ya. Yang lebih penting atau yang tak ternilai itu adalah kesetiaan, gitu ya. Namun harus diingat bahwa kesetiaan itu tidak muncul tiba-tiba, ya. Tapi kesetiaan itu terwujud melalui kepuasan. Jadi ada perjalanannya. Kepuasan dulu kemudian bergerak menuju tahapan yang disebut loyalty atau kesetiaan. Nah, Rolls-Royce atau Sir Henry Royce tadi, dia punya ambisi dari sejak tahun 1906 bahwa setiap pembeli mobilnya itu harus more than satisfied, ya. Lebih dari sekedar puas, dan lebih dari sekedar puas itu disebut dengan loyalty atau kesetiaan. Nah, kepuasan pelanggan itu apa sih? Ya, kalau kita lihat per definisi, ya, kepuasan pelanggan itu adalah respon pelanggan terhadap suatu kondisi akibat pemenuhan kebutuhan atau harapan. Jadi orang yang datang membeli suatu produk barang atau jasa, dia punya kebutuhan atau punya harapan dari rumah. Respon dia terhadap kondisi akibat pemenuhan itulah yang disebut dengan kepuasan pelanggan. Nah, definisi lain, kepuasan pelanggan itu juga dianggap sebagai tingkat kenikmatan yang didapatkan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Jadi merujuk pada kenikmatan secara ya psikologis mungkin, ya, terhadap pemenuhan kebutuhan ini. Nah, kepuasan ini memang harus memiliki pembanding, minimal pembanding antara kebutuhan dia atau harapan dia dari rumah dengan apa yang dia rasakan atau yang dia peroleh ketika dia berada di tempat layanan. Nah, karena dia memiliki pembanding dan juga memiliki tingkatan, maka ada rentang, ya. Misalnya ada yang sangat tidak puas, ada yang puas, kemudian ada yang sangat puas.
Nah, ini rentang, ada tingkatan. Bisa jadi kita ada di yang merah ini, yang sangat tidak puas, tapi suatu saat bisa jadi kita sangat puas. Atau ya biasa saja, cukup dipuas saja. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai kepuasan pelanggan, saya akan tampilkan gambar seperti ini untuk teman-teman. Jadi kepuasan itu adalah fungsi dari kinerja atau performance dengan harapan atau expectation, ya. Nah, ada 3 kemungkinan. Bisa jadi kinerja yang dihasilkan organisasi dari produk barang atau produk jasa itu melebihi harapan, ya. Nah, ini biasanya more than satisfied, ya. Lebih dari sekedar kepuasan karena melebihi. Kemungkinan kedua, kinerja tadi ya kurang dari harapan. Nah, ini yang biasanya membuat orang tidak puas ini, ya, tidak puas. Kemudian kinerja yang sama dengan harapan. Ya, umumnya kalau di kondisi ini orang puas. Jadi produk apapun yang kita hasilkan bisa jadi pelanggan itu merasa apa yang kita sediakan lebih dari atau kurang dari atau sama saja dengan harapan mereka. Nah, bagaimana sih sebenarnya model kepuasan pelanggan ini? Kalau kita lihat ini kan ekspresi atau perilaku yang tampak nyata ketika ada barang dan jasa di pasar itu. Ketika terjadi interaksi, kemungkinannya orang beli ulang. Ya, karena suka, berbagai macam alasan. Kemungkinan kedua, dia bisa cerita kepada orang lain. Kemungkinan ketiga, kalau dia tidak suka, dia akan komplain. Dan kemungkinan yang lain, dia akan setia. Pokoknya setiap kali butuh layanan barang atau jasa, dia akan kembali ke tempat itu. Nah, bagaimana bisa sampai di luaran yang ini, output yang ini? Entah beli ulang cerita orang lain, komplain, atau dia setia. Ya, dimulai dari bagian kiri ini, kalau ikuti model kepuasan pelanggan. Seseorang itu dari rumah, dia sudah punya persepsi tentang sesuatu yang ingin dia dapatkan dari barang dan jasa yang mau dibeli atau yang mau dikonsumsi. Di saat yang sama, barang dan jasa ini punya standarnya sendiri. Ya. Nah, ketika persepsi pelanggan yang dari rumah datang ke pasar tempat membeli barang atau ke tempat layanan untuk membeli jasa, kalau dia tadi sama, maka terjadi konfirmasi. Artinya setuju gitu ya. Apa yang dia persepsikan terhadap kinerja sama dengan standar yang ada, yang ada pada barang dan jasa. Jadi konfirmasi, dia setuju. Namun bisa jadi diskonfirmasi, tidak setuju, atau yang tadi ya, kinerja itu di bawah harapan. Inilah yang akan memunculkan perasaan puas tidak puas. Dan kemudian ekspresi dari perasaan puas tidak puas ini bisa beli ulang, bisa cerita di orang lain, ini bisa cerita positif, bisa juga negatif. Kemudian ada komplain atau bisa jadi dia setia. Ya. Jadi begini kira-kira model kepuasan pelanggan. Ya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki supaya orang mau setia, tinggal kita lihat saja dari sisi ini. Ya. Kita mungkin perbaiki dulu persepsinya, kita perbaiki juga standarnya, supaya dia itu konfirmasi dan dia itu perasaannya puas. Oke, harapan terakhir sebagaimana Sir Henry Royce bilang tadi, ada kesetiaan, itu yang paling diharapkan ya. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi ya, manajemen mutu juga dari sisi keilmuan dan praktek mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, kita tidak cukup dengan setia. Di level yang paling atas, pelanggan itu dijadikan mitra sebenarnya. Ya. Jadi bukan hanya soal setia, tapi dijadikan mitra dari organisasi. Nah, untuk bisa sampai pada kondisi mitra ini, ya tentu dimulai dari tahapan yang seperti ini ya. Kita menciptakan kesetiaan terhadap pelanggan itu, ya ada yang mungkin ya dari golongan-golongan orang ini ada yang
bukan pembeli. Dia belum membeli sama sekali produk kita. Nah, kalau yang bukan pembeli ini, dia potensial menjadi pembeli. Ya, mungkin dengan strategi marketing dan segala macam gitu ya. Nah, dengan berbagai macam promosi, bisa jadi juga dia akan menjadi pembeli yang terpaksa. Ya. Terpaksa itu karena tidak ada pilihan atau karena perasaan gitu ya dengan orang yang mempromosikan. Nah, yang potensial menjadi pembeli ini juga bisa jadi dia mendapat cerita dari orang lain. Ya, dari kondisi sebelumnya bukan pembeli. Nah, karena dia mendapat cerita entah itu positif atau negatif ya, kita harapkan yang positif misalnya, dia menjadi pembeli yang tertarik. Ada juga karena tidak ada pilihan dia menjadi pembeli ya, kemudian ya bisa membeli terpaksa ya atau karena punya masalah. Sebelumnya dia tidak mau, tapi karena tidak ada pilihan di tempat itu dan dia punya masalah, ya akhirnya dia menjadi pembeli, ya, pembeli yang terpaksa. Jadi tiga kondisi ini, baik yang menjadi pembeli karena tertarik, pembeli yang terpaksa, atau pembeli yang karena punya masalah, ini semua berpotensi menjadi pembeli ulang. Ya. Nah, bagi yang memang membeli karena tertarik, dan dia melihat bahwa kinerja yang ditampilkan itu sama dengan harapan atau lebih dari harapan, yang terjadi adalah kepuasan. Tapi kalau kinerjanya dipersepsikan kurang dari harapan, maka tentu dia akan kecewa. Nah, di sini organisasi harus bekerja memulihkan kekecewaan supaya dia menjadi pembeli karena kepuasan. Kalau ini terus berlanjut, dia akan menjadi pembeli yang setia, ya. Jadi dia itu sudah menjadi kebiasaan. Pembelian berulang itu menjadi kebiasaan. Tidak ada lagi pilihan atau tidak ada lagi pembelian karena terpaksa. Di saat yang sama mungkin ada insentif, ada bonus, ada motivasi, ada komitmen terhadap pembeli yang setia ini. Nah, di level yang paling atas, dia bukan hanya menjadi orang yang setia membeli, dia sudah jadi mitra. Mungkin akan memberi masukan bagaimana produk ini harus dibuat, ya, dan sebagainya. Ya, di level yang paling atas ini adalah mitra, tapi prosesnya dari bawah seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Faktor apa saja yang mempengaruhi harapan pelanggan? Tentu pelanggan yang dari rumah tadi punya segala macam harapan kan terhadap satu produk. Nah, apa yang mempengaruhi harapan itu? Ada 4. Yang pertama, kebutuhan dia. Dia tentu ingin meningkatkan kepuasannya, butuh produk dengan durabilitas yang lama, butuh produk yang langsung menyelesaikan persoalan misalnya. Kemudian, pengalaman masa lalu, oh dulu pernah gunakan produk ini dan rasanya seperti ini, maka dia akan berharap di produk yang dia akan beli, entah itu barang atau jasa, juga akan seperti ini atau minimal lebih tinggi. Ini pengalaman masa lalu, ikut mempengaruhi harapan pelanggan. Yang berikut, komunikasi, iklan atau promosi. Jadi iklan yang ditampilkan itu dengan beribu janji atau banyak sekali janji harus begini. Orang terpengaruh, orang punya harapan. Oh, berarti kalau saya beli produk itu atau saya pakai gunakan jasa itu, dia mampu memberikan saya kepuasan di sisi yang ini. Kemudian ada pengalaman orang lain, karena orang lain yang bercerita tentang kita itu mempengaruhi harapan terhadap produk barang atau jasa tertentu. Jadi setiap orang yang datang dari rumah misalnya untuk membeli suatu barang atau mengakses suatu jasa pelayanan, harapannya itu dipengaruhi oleh 4 variabel ini. Mulai dari kebutuhan dia, pengalaman masa lalunya, terpapar oleh iklan atau promosi, dan juga pengalaman orang lain. Nah, faktor apa yang mempengaruhi kepuasan? Kalau tadi mempengaruhi harapan. Kalau yang mempengaruhi kepuasan itu seperti apa? Nah ini, tentu setelah dia sampai di tempat, entah dia membeli barang atau jasa, yang pertama yang mempengaruhi kepuasannya adalah kualitas produk. Produknya itu memenuhi standar atau tidak. Kemudian kalau dia jasa, pasti kualitas layanan. Kualitas layanan itu tercermin dari soal keramahan petugas dan seterusnya. Ya. Kemudian tarif, ini bagi jasa,
harga kalau bagi barang. Ya. Harga terlalu tinggi mungkin dia tidak akan puas. Atau harga terlalu rendah mungkin dia bilang, aduh, kayaknya ini persepsi terhadap kualitasnya akan menurun. Ya. Kemudian situasi atau emosi pada saat orang mengkonsumsi, terutama ini pada jasa. Ya. Kalau barang mungkin ya tidak terlalu karena bisa dibandingkan langsung speknya. Tapi kalau jasa kan kita mendapat pelayanan langsung dirasakan saat itu. Kemudian ada karakteristik pribadi atau personal ya dari orang-orang yang berinteraksi dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kadang-kadang ya ada tadi yang unik-unik tadi itu juga mempengaruhi kepuasan ya. Ada tipe pelanggan yang kikir misalnya tadi ya di bagian awal, ya itu akan punya korelasi dengan dia puas atau tidak ya. Oke, yang berikut apa saja metode yang dapat dipakai untuk pengukuran kepuasan pelanggan? Ya, ada 4 ya. Yang pertama itu sistem keluhan dan saran, yang kedua itu ghost shopping atau pembeli siluman, yang ketiga itu loss customer analysis, kemudian yang keempat itu survei kepuasan pelanggan ya. Ini 4 cara untuk mengukur kepuasan pelanggan ya. Kita mulai dari yang pertama, keluhan dan saran. Ini sistem pengukuran kepuasan pelanggan yang berpusat pada pelanggan. Betul-betul customer center ya. Nah, dia itu punya kekuatan. Jadi sistem keluhan dan saran ini memungkinkan adanya ide cemerlang ya. Orang-orang yang menulis saran khusus itu ya dan dimasukkan ke kotak saran itu memang dia niat sekali karena ingin apa namanya? Produk ini produk yang baik gitu ya, entah itu barang atau jasa ya, untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ya pelaksanaan tadi dia mudah ya, tinggal diletakkan di tempat-tempat strategis ya, atau bikin kartu atau bikin telepon khusus begitu ya. Banyak cara, ini mudah ini. Namun ada kelemahannya ini ya. Ini cenderung pasif. Jadi kita menunggu konsumen itu mau atau tidak gitu. Dan memang agak sulit untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Karena yang dimasukkan dalam kotak saran ini hal-hal yang memang spesifik ketidakpuasan pada hal-hal tertentu saja. Kan tidak mungkin orang juga menulis secara lengkap ya. Menulisnya mungkin pendek-pendek saja. Kemudian kelemahan lain adalah ada juga pelanggan yang tidak puas namun dia enggan untuk menyampaikan keluhan. Dia mungkin langsung beralih saja daripada bikin saran untuk perbaiki layanan barang dan jasa, kebetulan di sebelah ada organisasi lain yang menyediakan lebih baik, mereka langsung beralih dan mereka malas untuk isi sistem keluhan dan saran ini. Yang kedua, menggunakan pembeli siluman. Kalau kita ingin tahu kepuasan pelanggan, ya tinggal ya pekerjakan saja beberapa orang ya, ghost shopper atau pembeli yang siluman yang berperan seolah-olah sebagai pelanggan potensial dari produk perusahaan, entah itu perusahaan barang atau jasa ya, dan pesaing. Jadi kita sewa orang gitu ya untuk berperan bersikap seperti pelanggan. Nah, mereka ini akan menyampaikan temuan mengenai kekuatan dan kelemahan produk ya, berdasarkan pengalaman mereka menjadi pembeli siluman. Kemudian ya, di metode ini juga mereka langsung melihat bagaimana karyawan itu berinteraksi atau memperlakukan pelanggannya. Ini ya. Cuma dia ada kelemahannya ya. Ya tentu tidak boleh diketahui oleh orang-orang yang bekerja melayani pelanggan. Ya. Karena kalau diketahui penilaiannya akan jadi bias. Dia jadi tahu bahwa oh yang datang ini adalah pembeli yang disewa khusus untuk menilai mereka yang bekerja. Jadi memang harus hati-hati. Umumnya pembeli siluman atau ghost shopper ini dipekerjakan oleh pimpinan ya. Pimpinan yang ingin tahu di bawah itu mereka melayani pelanggan itu seperti apa sih. Nah, pimpinan-pimpinan itu yang mempekerjakan orang-orang sebagai pelanggan ini ya, untuk tahu bagaimana sih ya kinerja dari bawahan atau karyawan yang melayani pelanggan di bawah. Kemudian ada analisis mantan pelanggan atau lost customer analysis atau pelanggan yang sudah pergi gitu, artinya sudah tidak lagi mengkonsumsi.
Nah, untuk bisa melakukan pengukuran ini tentu harus ada pemantauan terhadap customer loss rate. Jadi berapa pelanggan yang kemudian pergi atau yang sudah tidak menggunakan produk kita, ya. Nah, kalau terjadi peningkatan angka pemutusan konsumsi atau pemutusan hubungan untuk tidak mau gunakan barang kita lagi, kalau terjadi peningkatan ya ini berarti ada kegagalan perusahaan untuk memuaskan pelanggan. Nah, dalam metode ini perusahaan atau organisasi itu mesti menghubungi pelanggan yang sudah berhenti atau yang sudah beralih ke perusahaan lain dan tanyakan kepada mereka ya apa sebab mereka pindah atau berhenti, gitu ya. Nah, informasi dari orang-orang atau mantan pelanggan ini atau lost customer inilah yang dipakai untuk memperbaiki produk barang atau produk jasa. Dan pada akhirnya hasil perbaikan itu diharapkan mampu untuk meningkatkan kepuasan atau loyalitas pelanggan yang masih setia. Ya. Yang keempat, survei kepuasan. Ya. Survei kepuasan ini umum. Ya. Jadi dia itu prosesnya sama seperti riset. Jadi penelitian survei baik melalui pos secara tidak langsung, bisa juga melalui telepon, ya, bisa juga melalui wawancara langsung dengan pengambilan sampel tertentu. Ya. Ada teknik sampling. Nah, institusi akan memperoleh tanggapan atau umpan balik yang secara langsung karena ini mengisi form tertentu, ya. Dan bisa jadi organisasi juga ya langsung bisa mengeksekusi harapan-harapan itu karena dia lakukan terhadap sampel yang besar, jadi kesimpulannya juga bisa digeneralisasi untuk semua, ya, untuk kondisi organisasi yang lebih luas, gitu ya. Bentuk dari survei kepuasan ini juga sebagai perhatian organisasi terhadap pelanggannya selama ini. Nah, seperti apa bentuk survei ini? Ada yang disebut sebagai directly report satisfaction, ya. Jadi ini ukur secara langsung melalui pertanyaan. Ditanyakan saja, Anda puas atau tidak dengan produk ini? Ada berbagai item pertanyaan, ya, melalui kuesioner mungkin. Kemudian ada yang drive dissatisfaction, ya. Di sini yang diukur itu dua hal utama. Jadi ini berupa survei juga ya. Tetapi yang diukur itu harapan pelanggan terhadap atribut. Atribut itu maksudnya karakteristik dari barang atau jasa tertentu dan kinerja yang mereka rasakan atau terima setelah mengkonsumsi barang atau jasa tadi. Jadi dua saja yang diukur di sini, harapan sama kinerja. Yang ketiga itu problem analysis, ya. Di sini yang ditanyakan itu masalahnya langsung pada pelanggan, ya. Masalah apa yang dialami, terus langsung diminta kepada pelanggan saran-saran untuk perbaikannya seperti apa. Nah, ini problem analysis, ya. Kemudian yang keempat, ya, importance performance analysis. Dan di sini hampir mirip dengan derive dissatisfaction ini, tapi dia melakukan upaya perankingan. Jadi kan ada atribut barang dan jasa tadi, ya, ada dari sisi harapan, ada dari sisi kinerja, ya. Nah, ada perankingan berbagai elemen, ya, berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen tersebut, ya. Dan nanti kinerja institusi juga di-ranking atau dibuat perankingan, ya. Elemen-elemen yang dianggap sebagai atau dianggap oleh konsumen sebagai kinerja. Nah, bagaimana mekanisme pengelolaan hubungan dengan pelanggan? Ya, ada 5 prinsip dasar. Yang pertama adalah organisasi itu mesti peduli pelanggan. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan kepedulian pelanggan itu harus terwujud, ya. Yang ketiga, harus ada upaya untuk menciptakan kesetiaan atau kemitraan dengan pelanggan. Yang keempat, harus ada pengukuran atau evaluasi tindak lanjut terhadap pengalaman pelanggan. Dan yang kelima, khusus untuk pelanggan-pelanggan yang sudah kecewa harus ada upaya pemulihan.
Mari kita lihat yang pertama ya. Menjadi organisasi yang peduli pelanggan. Tentu harus dibuat mekanisme untuk mengenal siapa pelanggan kita, apa kebutuhannya dan harapan. Butuh survei di sini ya. Kemudian survei tentu harus diikuti dengan pembuatan sistem informasi ya. Informasi yang mengumpulkan data-data untuk kepentingan pengambilan keputusan. Apa yang terbaik bagi pelanggan. Yang berikut, mengenal pelanggan dan kebutuhannya secara pribadi. Kadang-kadang pelanggan itu mau yang custom ya, karena dia tidak mau disamakan dengan yang lain. Nah, harus ada upaya organisasi untuk mengenal kebutuhan pelanggannya secara pribadi. Yang keempat, memiliki cara atau sistem untuk mengupayakan terpenuhinya kebutuhan tadi. Jadi setelah tahu kebutuhannya, ya harus ada cara untuk mengupayakan terpenuhinya kebutuhan atau harapan tersebut. Yang berikut, harus memperhatikan keluhan dan komplain. Ya. Dan ada mekanisme untuk mengatasi keluhan dan komplain itu. Jadi jangan sampai menutup pintu, tidak mau terima keluhan atau komplain. Ya. Kalau tutup pintu dan tidak memberikan ruang bagi keluhan dan komplain, itu bukan organisasi yang baik. Itu bukan organisasi yang peduli pelanggan. Dan punya mekanisme untuk mengatasi keluhan atau komplain tadi secara cepat dan tepat. Yang kedua, berperilaku yang mencerminkan kepedulian terhadap pelanggan. Ya. Nah, perilaku-perilaku seperti apa? Ini terlihat dari, misalnya, untuk memenuhi kebutuhan dan harapan itu, ya tampilan fisik dari pelayanan jasa kita harus lebih baik, tutur katanya harus lebih baik, ada kebersihan di sana supaya ada jaminan bahwa kalau mengakses pelayanan itu kita nyaman, gitu ya, tidak kumuh, tidak kotor. Semua hal ini akan menjadi suatu citra prima di hadapan para pelanggan kita. Ya. Yang kedua, sikap yang peduli. Ya, peduli, rela, respons, cepat, siap sedia membantu, taat pada prosedur. Ya. Semua diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Yang berikut lagi, kompetensi. Ya. Perilaku yang mencerminkan kepedulian itu ditandai juga dengan tahu tugas dan peran. Ya. Disiplin, ada kerjasama di dalamnya. Nah, wujudkan perilaku-perilaku seperti ini saat melayani pelanggan. Maka organisasi kita dianggap sebagai organisasi yang mampu mengelola pelanggan, pengalaman pelanggan dengan baik. Yang berikut, penciptaan kesetiaan. Nah, di sini memang kita perlu belajar dari pengalaman pelanggan, kemudian perilaku-perilaku yang di bagian kedua tadi, ya kita mesti ubah kalau ada yang tidak disiplin, tidak ramah, ya, supaya menjadi lebih bersahabat dengan pelanggan. Dan kalau perlu kita beri kejutan yang lebih dari harapan kepada pelanggan. Ya. Intinya untuk menciptakan kesetiaan itu bahasa ungkapannya seperti ini ya, berikanlah apa yang saya inginkan. Saya inginkan itu maksudnya pelanggan, maka saya akan terus bersama Anda. Maka pelanggan akan terus bersama dengan Anda. Nah, itu kunci dalam menciptakan kesetiaan. Kemudian yang keempat, ya tentu ada pengukuran, evaluasi tindak lanjut terhadap pengalaman. Nah, ini sama tadi seperti yang saya sampaikan di 4 metode tadi. Tentukan apa yang mau diukur ya. Laksanakan pengukuran itu secara berkala, tidak boleh ya, kalau tiap 6 bulan lakukan pengukuran. Tiap 3 bulan lakukan tiap 3 bulan. Kalau setiap 1 tahun lakukan setiap 1 tahun. Lakukan analisis pengukuran, kemudian dari hasil analisis itu lakukan perubahan perbaikan. Kadang-kadang kita ini lemahnya sudah ukur, sudah analisis tapi tidak ada tindak lanjutnya atau tidak lakukan tindak lanjut dari hasil pengukuran tadi. Nah, proses ini mesti ada. Yang berikut, pulihkan pelanggan yang kecewa. Nah, tentu ada banyak cara untuk memulihkan pelanggan yang kecewa, bisa dengan perubahan perilaku dari pelayan-pelayan dalam organisasi itu sendiri, atau kalau memang pelanggannya mungkin tidak terlalu memahami, sedangkan organisasi sudah menjalankan sesuai prosedur, maka perlu ada klarifikasi. Ya, klarifikasi. Kemudian, ya, bisa juga dengan cara lain, jadikan pelanggan yang kecewa itu sebagai mitra kita. Mungkin dia tidak membeli produk kita, tapi kita minta untuk mengkritisi atau memberikan masukan-masukan terhadap barang atau jasa yang kita produksi. Kemudian bagi mereka yang mungkin merasa dirugikan, ya kita perlu sebagai perusahaan atau organisasi yang menyediakan barang dan jasa, melakukan ganti rugi. Ya. Jangan sampai pelanggan itu diberikan atau dibuat tidak jelas, ya, tidak ada ganti ruginya, ya, tidak ditangani komplainnya dan sebagainya. Untuk pelanggan yang kecewa, ya kuncinya 4 ini ya, yang paling dasar ya. Ubah perilaku kita kalau kita memang keliru, klarifikasi kalau memang sudah sesuai dengan prosedur, berikan penjelasan sebaik-baiknya,
jadikan mitra bagi mereka yang mau untuk memberikan masukan, ganti rugi bagi mereka yang memang dirugikan oleh layanan petugas-petugas kita, ya. Nah, itu saja dari saya kepada teman-teman semua. Semoga materi ini berguna dan kita akan jumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang, ya.